karena keras kepalanya seorang manajer CSR yang begitu merasa angkuh sehingga kami tidak mendapatkan apa yang menjadi keluhan daripada masyarakat itu untuk menjadi bahan evaluasi perusahaan atau investasi. Hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perihal ini, dalam video ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Ini mengenai tentang sikap daripada orang-orang yang memang tidak memiliki integritas yang tinggi. Dalam hal ini sempat ada beberapa kritik yang saya terima terkait dengan apa yang sudah menjadi perjuangan saya dan kawan-kawan, yaitu PNPKU Jabodetabek. Beberapa waktu lalu sempat kami pertanyakan terkait dengan pengelolaan CSR dan kemanfaatannya, tetapi menghasilkan bahwa CSR itu sendiri memang perlu banyak sekali pertimbangan. Nah, yang menjadi titik atau poin daripada penyampaian saya hari ini kepada kawan-kawan dan masyarakat di Kepulauan Obi adalah terkait sikap dari pemerintah daerah, DPR maupun masyarakat yang ada di Kepulauan Obi itu sendiri ataupun Halsel. Minimnya sekali kesadaran yang kita punya, sehingga apa yang sudah menjadi perjuangan kita bersama itu adalah sebuah elokan bagi masyarakat. Sebenarnya bukan sebuah elokan sih, tetapi kalau bisa dibilang itu meremehkan lah. Nah, di sini saya akan bahas dua hal yang paling penting, adalah terkait dengan hasil daripada perjuangan kami. Yang kedua itu adalah sikap daripada pemerintah daerah, DPR maupun masyarakat di Kepulauan Obi sendiri terkait dengan perjuangan kami. Yang pertama adalah hasil. Hasilnya itu memang tidak terlalu besar, karena dalam beberapa tuntutan kami yang menjadi perjuangan kami itu adalah yang pertama, meminta kepada perusahaan atau pihak investasi itu sendiri adalah memprioritaskan calon-calon karyawan di Kepulauan Obi. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan pemberdayaan masyarakat, yaitu PPM atau CSR. Dalam rapat maupun diskusi yang sudah kami sampaikan kepada pihak-pihak investasi, kalau kita tahu di Obi itu ada dua perusahaan besar, Wanatiara Persada dan Harita Group. Kalau Wanatiara Persada ini memang dia menolak sama sekali, dia tidak menerima apa yang menjadi permintaan kami atau audiens, karena keras kepalanya seorang manajer CSR yang begitu merasa angkuh sehingga kami tidak mendapatkan apa yang menjadi keluhan daripada masyarakat itu untuk menjadi bahan evaluasi perusahaan atau investasi itu sendiri. Nah, dari CSR-nya, manajer CSR-nya Wanatiara Persada ini sangat menutup akses kami untuk memberikan audiens kami terkait dengan keluhan masyarakat Kepulauan Obi. Dan Wanatiara Persada itu bisa kami nyatakan tidak ada hasil zong akibat daripada ketertutupan mereka terhadap masyarakat maupun kami sebagai mahasiswa di sini yang mempertanyakan kepentingan masyarakat di Kepulauan Obi. Dan yang kedua itu adalah Harita Group. Harita Group, kami sudah menyampaikan apa yang menjadi keluhan daripada masyarakat, sudah kami sampaikan terkait dengan poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi, dan di video-video sebelumnya juga sudah saya sebutkan, adalah terkait dengan hasil audiens kami. Dari pihak Harita Group sendiri itu
mereka menerima apa yang menjadi keluhan daripada masyarakat OBI, kemudian menjadi titik dari perjuangan kami selaku mahasiswa di Jakarta. Mereka menerima dan mereka menjadikan itu sebagai bahan evaluasi, dan ketika itu sudah menjadi bahan evaluasi mereka dan menjadi bahan pertimbangan mereka, dan ketika itu memberikan dampak yang menurut mereka itu baik atau positif, mereka akan mengeksekusinya. Dalam hal ini penggunaan CSR, kemudian prioritas terhadap masyarakat di Kepulauan OBI. Beberapa waktu lalu dari tuntutan kami itu mendapatkan sedikit respon yang menurut saya itu baik, karena mereka menerima semua karyawan OBI yang melamar pada saat itu, mungkin beberapa ratus orang, itu mereka terima dan menjadi suatu hal yang menurut kami di sini itu baik, karena walaupun bukan secara keseluruhannya sudah menjadi bahan eksekusi mereka, tetapi sudah ada 1 poin dari 2 poin itu yang sudah mereka eksekusi, dan itu tidak menutup kemungkinan bahwa dan sepatutnya kami mengucapkan banyak terima kasih. Nah, kalau dari kedua perusahaan ini ya mungkin seperti itu hasilnya, belum maksimal, tetapi poin-poin atau hal-hal yang menjadi tuntutan kami itu sudah menjadi bahan evaluasi dan satu persatu akan dieksekusi jika itu adalah masukan yang baik. Terus kedua adalah respon daripada perjuangan kami di sini mahasiswa. Saya cuma bilang, kita itu di sini mahasiswa, kita tahu seberapa kayanya hasil alam yang kita punya di Kepulauan OBI, dan kita tahu seberapa tepatnya pengelolaan CSR itu kepada masyarakat di Kepulauan OBI. Karena memang kenapa kami perjuangkan itu, karena itu tidak sebanding yang mereka ambil dan yang mereka berikan kepada kita sebagai masyarakat OBI. Setiap hari kapal bertonton, setiap kali pabrik mengelola hasil alam itu beratus-ratus miliar, tapi yang kita dapati tidak sebanding. Makanya itu kami memperjuangkan hal itu ya, karena kami tahu suatu saat nanti OBI ketika tidak punya hasil, kita sudah tidak punya hasil alam lagi. Jadi kalau misalkan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di Kepulauan OBI yang sudah menikmati jabatan-jabatan yang diberikan oleh pihak-pihak investasi kepada kalian, yang empuk, nyaman, yang gajinya besar, tidak perlu untuk mengkritik. Bila perlu diam saja. Karena kenapa perjuangan kita di sini itu hanya setengah-setengah? Karena kami real, tidak ada dorongan dari siapapun selain daripada inisiatif kami sebagai mahasiswa. Tidak ada dorongan daripada pemerintah. Tidak ada dorongan daripada orang-orang yang punya kepentingan di sana, yang mencoba untuk mendukung perjuangan mahasiswa yang ada di sini. Dan sebenarnya kenapa perjuangan kita itu selalu terkendala. Ya karena itu, bahwa sesungguhnya siapa yang kita lawan di sini? Bukanlah corporate itu sendiri atau pihak-pihak investor itu sendiri, tapi orang-orang yang menjadi titik perjuangan kami di sini adalah orang-orang yang memang memiliki tempat di pemerintah ataupun di perusahaan itu sendiri. Contoh kecilnya saja, kita lihat apa yang menjadi perjuangan kami di sini. Kamu memperjuangkan hak-hak rakyat, keluhan-keluhan daripada rakyat. Bahkan DPRD Dapil OBI saja tidak merespon itu sama sekali. Padahal Dewan Perwakilan Rakyat, tapi tidak ada respon. Seakan-akan menutup telinga dari apa
informasi-informasi yang mereka dapat. Ya oke lah, kami tidak mengirimkan surat, tetapi apa yang sudah kami perjuangkan itu kami mediakan. Seharusnya itu menjadi bahan pertanyaan untuk DPR kepada pemerintah, karena DPR ini adalah mereka perwakilan rakyat. Mereka saja tutup telinga, apalagi orang-orang yang rakus jabatan di sana. Bukan cuma tutup telinga, tutup mata. Sinilah titik kelemahan kita. Pesan saya, kalau misalkan Anda tidak bisa berbuat apa-apa untuk daerah Anda, silakan Anda diam dan tidak usah berkomentar. Duduk saja dan nikmati apa yang sudah menjadi karya Anda, yang sudah Anda rebut, yang menjadi perjuangan Anda selama ini. Ketika Anda masih nganggur, berbicara tentang banyak orang, tapi sudah mendapatkan kursi-kursi strategis, diam 1000 bahasa. Seharusnya orang-orang seperti itu, terutama orang-orang OBI, seharusnya orang-orang seperti itu ketika Anda sudah mendapatkan, sekiranya itu adalah tempat yang strategis untuk membangun masyarakat OBI, itu adalah hal yang baik. Tapi kalau Anda hanya sekedar menikmati jabatan itu bukanlah hal yang patut dibanggakan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekiranya kita bisa kerjasama, ketika kita punya peduli terhadap masyarakat, kita bangun OBI agar masyarakat OBI bisa sejahtera. Hasil alam OBI yang dikeruk walaupun habis, tapi kita juga menikmati hasil alam itu, hasil kerukan itu sesuai dengan standar yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun undang-undang lainnya, di mana pengelolaan tersebut dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekiranya ada kata yang salah, mohon maaf, dan saya ucapkan banyak terima kasih.